Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jian Eri Lydia Kumalasari dengan NIM 2021 DP019 yang akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan tanah kosong. Saya akan menjelaskan pengertian pajak bumi dan bangunan terlebih dahulu, yaitu pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Untuk yang selanjutnya, objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. Objek bumi pajak dalam bangunan. Sebelumnya saya akan menjelaskan objek pajak itu adalah tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek pajak bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, serta tambang. Untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan berupa rumah tinggal, bangunan, usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, serta pagar mewah. Definisi dari subjek pajak bumi dan bangunan merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya. Untuk yang selanjutnya yaitu yang bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini terdapat 3 kelompok berdasarkan penggunaannya. Karena setiap objek pajak bumi dan bangunan, sebenarnya tidak setiap tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa juga yang tidak termasuk dalam objek pajak bumi dan bangunan. Untuk yang pertama yaitu kelompok yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, serta sejarah. Untuk yang kelompok kedua, dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna, berupa hutan suaka alam, hutan lindung, taman nasional. Yang terakhir, yang dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional, berupa konsultan dan kedutaan. Maka, dari ketiga kelompok tersebut, bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan, sehingga tidak dikenakan biaya pajaknya. Yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu yang pertama ada UU nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan, atau yang sering disebut dengan PBBP2. Yang kedua, berisi bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan, atau yang sering disebut dengan PBB-P3. Yang selanjutnya ada dasar pengenaan atas pungutan pajak bumi dan bangunan. Sebagai dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan dapat disebut nilai jual objek pajak atau NJOP dan dihitung berdasarkan harta rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Dasar pengenaan pungutan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun, setiap daerah memiliki nilai jual objek pajak yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu ada bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, serta letak, rekayasa,
kondisi lingkungan, pemanfaatan, dan peruntukan. Untuk pengertian pajak tanah adalah pajak yang bersifat kebendaan, yang berarti besarnya pajak dapat ditentukan dari objek pajak, yaitu tanah atau bangunan. Jenis pajak ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan subjeknya atau si pembayar pajak. Jadi bisa dikatakan bahwa besarnya pajak yang harus dibayarkan hanya berdasarkan objeknya saja, yaitu berupa tanah. Untuk perhitungan pajak tanah kosong, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tanah kosong. Tanah kosong adalah sebidang lahan yang dibiarkan dalam waktu lama tidak dimanfaatkan secara produktif, seperti dibangun rumah, digunakan sebagai lahan untuk berkebun, dan sebagainya. Bisa dikatakan tanah kosong merupakan lahan yang masih dalam tahap perencanaan, jadi besaran pajak belum ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun demikian, tanah kosong bisa saja dikenakan pajak progresif yang dibebankan pada pajak penghasilan atau PPh dan pajak bumi dan bangunan. Untuk nominal, besaran di setiap daerah pun akan berbeda karena disesuaikan dengan kondisi tanah dari daerah tersebut. Yang selanjutnya, kita akan mengetahui cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Terdapat 3 tahap yang dilakukan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan. Untuk yang pertama, kita dapat menetapkan nilai jual objek pajak. Definisi dari nilai jual objek pajak sendiri merupakan besarnya harga atas objek pajak bumi maupun bangunan, atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Sebelum menghitung berapa besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dahulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Untuk yang kedua, yaitu kita dapat menentukan nilai jual kena pajak. Untuk definisi dari nilai jual kena pajak sendiri merupakan suatu dasar dari perhitungan pajak bumi dan bangunan sebagai nilai jual objek pajak yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutang. Telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK-04/2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Untuk yang pertama, 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, 40% untuk kehutanan. Sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan, dapat dilihat dari nilai jual objek pajak, yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar. Untuk menghitung nilai jual kena pajak adalah dengan mengalihkan presentasi dari nilai jual kena pajak tersebut dengan nilai jual objek pajak. Yang ketiga, kita dapat mulai menghitung PBB-nya dengan mengetahui nilai jual objek pajak dan nilai jual kena pajaknya. Maka kita dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunannya menggunakan rumus sebagai berikut. PBB sama dengan 0,5 dikalikan dengan NJKP-nya yang telah diketahui. Merujuk pasal 41 UU HKPD, besaran tarif PBB P2 paling tinggi yaitu 0,5, sedangkan tarif PBB P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah perda di masing-masing daerah. Untuk yang selanjutnya, saya memiliki contoh kasus perhitungan tanah kosong. Yang di sini, apabila ada seorang pegawai mempunyai tanah kosong di Semarang dengan NJOP sebesar 1.200.000.000, NJKP dari tanah tersebut adalah sebesar 480 juta, dan diketahui tarif pajak di daerah tersebut adalah 0,5%. Maka berapa perhitungan pajak tanah kosong tersebut? Perhitungan pajak tanah kosongnya karena
NJOP-nya telah diketahui sebesar 1.200.000.000, maka kita dapat mengetahui NJKP-nya dari 40%-nya dari 1.200.000.000 tersebut. Jadi untuk nilai jual kena pajaknya sebesar 480 juta. Karena tarif PBB di sini diketahuinya 0,5%, maka PBB dari tanah kosong tersebut dapat kita ketahui dengan mengalihkan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak. 0,5% dikalikan dengan 480 juta, dan kita dapat mengetahui hasilnya sebesar Rp800.000. Artinya, pajak tanah yang harus dibayarkan setiap tahunnya adalah Rp800.000. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.